Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini di channel Aditya Naf saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya kemarin di Mekah Al Mukarramah, sekitar bulan Januari kemarin. Jadi kemarin itu saya rencana membuat video vlog pakai HP saya. Ternyata video-video yang saya vlog kemarin itu banyak yang gak bagus. Jadi saya simpan aja di galeri. Ternyata saya dapat kabar bahwasannya Mekah Al Mukarramah lagi sepi karena wabah virus corona ini. Jadi saya teringat dan saya scroll lagi di galeri, rupanya saya jadi terharu karena melihat vlog-vlog tersebut. Kalau di vlog-vlog tersebut masih ramai, ketika saya lihat di YouTube udah sepi. Jadi kali ini saya ingin berbagi kepada kalian. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama terharu, kita sama-sama bisa meningkatkan ibadah kita. Terima kasih. Lanjut ke video. Jangan lupa subscribe yang ada di bawah ini yang warna merah. Dan next video. Subhanallah, yang namanya Ka'bah gak ada mah yang pernah sepi. Oke guys, jadi selanjutnya itu adalah pintu masuk. Jadi pintu masuk ini berhubungan untuk keselamatan juga. Jadi kalian harus menghafal pintu masuk atau pintu keluar, di mana kalian masuk atau keluar. Jadi contohnya saya sekarang masuknya tadi di King Abdullah Gate. Jadi kalau kalian keluar juga harus dari pintu King Abdullah Gate biar tidak ada nyasar-nyasar. Jadi selanjutnya itu ada pintu masuk. Jadi untuk kalian para jamaah haji atau jamaah umroh, kalian harus menghafal gate mana yang kalian masuki dan yang kalian keluar dan pintu kalian keluar. Soalnya itu berhubungan juga untuk keselamatan agar tidak ada yang tersesat. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kalian masuk gate King Abdullah, kalian harus keluar dari gate King Abdullah juga agar tidak ada terjadi tersesat. Oke guys, jadi selanjutnya itu tentang tawaf. Perbanyaklah tawaf di tanah suci. Tawaf sunnah ya guys, bukan tawaf wajib. Agar uang yang kalian keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh tidak sia-sia, insya Allah. Guys, selanjutnya itu tentang sholat jenazah. Sholat jenazah setelah sholat fardu. Jadi ketika sholat fardu udah dimulai dan sudah siap, maka setelah itu ada sholat jenazah namanya. Jadi guys, ini yang menandakan bahwasannya ini zam-zam yang asli tanpa penyulingan. Ini tandanya. Ketika tidak ada tanda ini, maka itu air penyulingan. Jadi guys, selain zam-zam yang ada di situ yang keran-keran, di sini ada zam-zam yang sudah disediakan dalam bentuk botolnya mas, tabung. Dalam bentuk tabung, ada gelasnya juga. Oke guys, jadi yang membedakan itu, jadi dalam tabung itu tadi dalam keran. Kalau mengambil zam-zam ya. Guys, jadi ini adalah tempat sa'i. Buat kalian yang tidak tahu artinya sa'i itu adalah kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ini adalah salah satu ibadah dari haji dan umroh. Jadi kalau kalian misalnya melakukan atau melaksanakan ibadah haji dan umroh, untuk melengkapinya kalian harus melakukan sa'i terlebih dahulu. Tentang pahala. Jadi pahala di sini itu digandakan sama Allah sekitar 100.000 kali lipat. Coba bayangkan, ketika kalian melakukan satu kebaikan, itu akan dikalikan sekitar sama 100.000 kali lipat. Jadi ketika kalian sedang berada di sini, kalian harus melakukan perform keimanan kalian yang terbaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, agar ibadah atau kunjungan kalian ke Masjidil Haram ini tidak sia-sia. Insya Allah kita lakukan. Dua itu guys ada sunglasses.
Kenapa sunglasses harus perlu dipakai? Karena itu untuk keselamatan mata, agar kalau penyakit mata itu kan biasanya kalau kena matahari itu adalah katarak. Kalau sunglasses itu perlu untuk keselamatan mata di area Masjidil Haram ini. Yang ketiga, di sini toilet Masjidil Haram ini ada di luar, guys. Jadi ini untuk saran juga untuk para jemaah haji dan umroh. Jika kalian ingin masuk ke dalam masjid, usahakan kalian udah buang hajat atau buang kecil, buang besar terlebih dahulu agar tidak buang kecil atau merasa mau buang kecil ketika ada di dalam. Jadi guys, di sini kalau masalah cuaca, ini info penting juga. Ketika bulan 12, cuaca di sini agak lumayan dingin, guys. Jadi coba saya lihat dulu suhunya. Suhunya itu sekitar 23 derajat Celcius, guys. Ini sekitar jam 10:59, masih pagi. Jadi kalau misalnya akhir bulan atau akhir tahun, bukan akhir bulan, akhir tahun maksudnya. Akhir tahun itu cuacanya agak lumayan dingin. Maksudnya tempat ambil wudhu itu pun ada di luar Masjidil Haram. Jadi ini buat teman-teman yang tidak tahu tempat ambil wudhu di Masjidil Haram. Itu kalian boleh datang di luar. Di luar Masjidil Haram itu banyak tempat ambil wudhu. Jadi selanjutnya itu, guys, adalah pintu dalam masjid. Ini kalian harus tahu kalau masalah ini, guys. Jadi pintu utama masjid ini kalian harus hafal nama pintu gate-nya. Itu agar kalian tidak tersesat. Jadi kalau misalnya kalian keluar di pintu 69, kalian harus masuk juga dalam pintu 69 juga. Nah, semua pintu masuk masjid di Masjidil Haram ini itu ada 99. Jadi guys, kalau masalah sendal ini kita nggak boleh taruh di rak-rak sepatu dalam Masjidil Haram, itu untuk tidak terjadi kehilangan. Kita harus sediakan plastik sebelum masuk ke dalam masjid agar tidak ada terjadi kehilangan. Guys, jadi ini adalah pemandangan Masjidil Haram ketika sebelum zuhur. Ini sekitar akhir bulan 12. Kalau tengok Oke guys, jadi ini adalah tempat Maulid Nabi. Maulid Nabinya Masjidil Haram. Maulid Nabi itu adalah tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, bangunan ini kemarin direnov kembali oleh para penduduk Mekah di sini. Seperti yang saya bilang tadi, di sini masih banyak pembangunan. Alhamdulillah, Masjidil Haram terus makin besar, semakin meningkat. Mudah-mudahan di balik Masjidil Haram semakin besar, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Oke teman-teman, mudah-mudahan video tadi bisa meningkatkan ibadah kita, bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kalian bisa sehat selalu, jaga diri di rumah, dan stay tune juga dengan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.